Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Di dalam video ini akan dijelaskan esensi materi pelajaran yang dipelajari di tingkat 10. Kita lanjutkan kegiatan belajar kita kali ini dengan kompetensi dasar 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi dan 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya seperti tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Adapun indikator pencapaian kompetensi dalam proses belajar kali ini antara lain 1. Menganalisis diksi dalam puisi 2. Menjelaskan imaji dalam puisi 3. Mengidentifikasi kata konkret dalam puisi 4. Menjelaskan rima dalam puisi 5. Menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu 6. Menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dalam proses belajar kali ini antara lain 1. Peserta didik mampu menganalisis diksi dalam puisi 2. Peserta didik mampu menjelaskan imaji dalam puisi 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi kata konkret dalam puisi 4. Peserta didik mampu menjelaskan rima dalam puisi 5. Peserta didik mampu menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu dan 6. Peserta didik mampu menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Esensi materi bagian 1. Menganalisis diksi dalam puisi. Dalam menulis puisi, penyair harus dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan serta dapat menimbulkan efek estetis atau keindahan yang diinginkan. Kata-kata yang dipilih penyair dipilih berdasarkan pertimbangan dari aspek makna, efek pengucapannya, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyair. Diksi muncul karena adanya 1. Makna kias atau konotatif 2. Lambang atau simbol 3. Persamaan bunyi atau rima. Penjelasan diksi muncul karena adanya makna kias atau konotatif. Berikut contoh puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Larik binatang jalang dari kumpulannya terbuang dapat diartikan orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Dan dalam kehidupan nyata, orang-orang seperti ini menjadi orang terbuang, tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, Chairil Anwar memilih kata terbuang. Penjelasan diksi muncul karena adanya lambang atau simbol. Dalam puisi banyak digunakan lambang, yaitu pergantian suatu hal atau benda dengan benda lain. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, ada juga yang bersifat universal atau berlaku untuk semua manusia. Misalnya bendera adalah lambang identitas negara dan bersalaman adalah lambang persahabatan, pertemuan, atau perpisahan. Berikut contoh puisi berjudul Surat kepada Bunda tentang calon menantunya karya W.S. Rendra. Dalam puisi tersebut, kata kandang menjadi sebuah simbol rumah. Penyair memilih kata kandang karena kandang merupakan simbol tempat tinggal bagi binatang piaraannya, dan di dalamnya tersedia kebutuhan pangan yang cukup bagi binatang piaraan tersebut. Sama seperti rumah orang tua yang menjadi tempat berlindung bagi anak-anak. Di dalam rumah tersebut, anak-anak mendapatkan kasih sayang dan semua yang ia butuhkan. Berikut penjelasan diksi muncul karena adanya persamaan bunyi atau rima. Pemilihan kata di dalam sebuah baris puisi maupun dari satu baris ke baris lain mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis. Berikut contoh puisi berjudul Doa karya Chairil Anwar. Dalam puisi tersebut, Chairil Anwar dengan cermat memilih kata-kata yang secara bunyi menghasilkan persamaan bunyi.
Persamaan bunyi itu membuat puisi tersebut semakin indah ketika dibacakan. Berdasarkan jenis-jenis rima, pertama dapat dilihat secara vertikal atau persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Jenis-jenisnya sebagai berikut. Rima sejajar dengan pola A, A. Kemudian rima kembar berpola A, B. Kemudian rima berpeluk berpola A, B, A. Kemudian rima bersilang pola A, B. Kedua dapat dilihat secara horizontal, persamaan bunyi pada setiap kata dalam satu baris, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliterasi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. Dan yang kedua, asonansi, yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Bagian 2 menjelaskan imaji dalam puisi. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Terdapat hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkret. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian, sehingga menjadi kata konkret seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Jenis-jenis imaji dalam puisi sebagai berikut. Yang pertama, imaji visual atau pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Contohnya pada puisi berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bahtiar. Yang kedua, imaji auditif atau pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Contohnya dalam puisi berjudul Asmaradana karya Gunawan Muhammad. Dan yang ketiga, imaji taktil atau pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu memengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Contoh pada puisi yang berjudul Yang Terampa dan Yang Putus karya Khairil Anwar. Bagian 3, mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Contoh kata salju yang berwarna putih dan rasanya dingin bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin. Dari konsep makna yang terdapat dalam kata salju tersebut, penyair bisa memilih kata salju untuk menggambarkan misalnya rasa rindu. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Pengkonkretan kata ini berhubungan erat dengan pengimajian, perlambangan, dan pengiasan. Bagian 4 menjelaskan rima dan ritme dalam puisi. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait puisi. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi, tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya, atau panjang pendeknya kata. Dengan kata lain, rima adalah salah satu unsur pembentuk irama. Namun, irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Baik rima maupun irama dapat menciptakan efek musikalisasi pada puisi, membuat puisi menjadi indah dan enak didengar meskipun tanpa dilagukan. Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima, yakni sebagai berikut.
Pertama, rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Kedua, rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Ketiga, rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak atau suku kata sebunyi. Keempat, rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal sama. Kelima, rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. Keenam, rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal pada kata baris yang sama atau baris yang berlainan. Ketujuh, rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Dan yang kedelapan, rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Bagian 5, menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu. Salah satu sumber ide untuk menulis puisi yang paling mudah didapatkan adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman adalah segala sesuatu yang pernah dibaca, didengar, dilihat, dirasakan, dan dialami. Misalnya, ketika muncul ide atau gagasan yang kuat berupa hubungan antara penyair dan Tuhan, maka puisinya akan bertema ketuhanan. Begitu pula ketika muncul ide atau gagasan yang berkaitan dengan persoalan sosial, maka puisinya akan bertema kritik sosial. Bagian 6, menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa salah satu sumber ide untuk menulis puisi yang paling mudah didapatkan adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya ketika muncul ide atau gagasan yang kuat yang berkaitan dengan persoalan sosial, maka puisinya akan bertema kritik sosial. Puisi impresionis adalah puisi yang ditulis berdasarkan kesan pribadi penyair terhadap kenyataan kehidupan. Karena merupakan kesan pribadi, maka yang disajikan dalam puisi impresionis lebih berisi perasaan-perasaan hatinya. Objek yang dituangkan dalam puisi impresionis beragam, mulai dari manusia, peristiwa, benda, dan sebagainya. Penggambaran kesan terhadap objek-objek tersebut dalam puisi tidak dilakukan apa adanya, tetapi berdasarkan kesan pribadinya. Contohnya seperti puisi Tuhan 9 cm karya Taufik Ismail adalah contoh puisi impresionis. Puisi tersebut merupakan kesan pribadi penyair terhadap kebebasan merokok di Indonesia yang tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap para perokok pasif. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.